Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 265. Pak Andi, yang dikhawatirkan anak dan istrinya, hingga larut malam, karena tak pulang semenjak pagi. Putrinya pun sampai berpikiran, ayahnya diculik debt collector. Di tengah kebingungan dan ketakutan, tiba-tiba mobil datang, yang berhenti di depan rumah. Lalu mereka pun melihat, ada orang yang keluar dari salah satu pintunya. Istrinya Pak Andi pun kemudian memperhatikan. Beliau melihatnya, tentang orang yang berdiri di samping mobil itu. Setelah diperhatikan seksama, mamanya Putri pun menjadi yakin, orang yang berdiri itu, salah satunya, adalah suaminya. Tak menunggu lama, bersama putrinya, beliau pun segera keluar. Tak berselang kemudian, mereka pun bertemu di depan halaman rumah, dan terjadilah percakapan di antara mereka, sampai istrinya Pak Andi menjadi heran dengan penampilan suaminya. Di tengah itu terdengar suara Pak Andi dipanggil orang yang mengantarnya. Orang itu bicara, "Maaf sebelumnya bos, kalau gitu kami kembali lagi. Ini mobil satunya, apa jadi ditaruh sini?" Mendapati hal yang demikian, istri dan anaknya pun terheran. Mereka tak percaya akan apa yang didengarnya. Kemudian Pak Andi menjawabnya, "Oh saat ini jangan dulu Pak. Mobilnya bawa aja ke perusahaan. Saya merasa nggak enak dengan tetangga. Entar banyak yang bertanya, kok tiba-tiba punya mobil?" Salah satunya pun berkata, "Berarti kalau gitu besok, Bapak berangkat kerjanya, diantar jemput saja." Pak Andi pun menjawabnya, "Lebih baik jangan juga Pak. Untuk kerja besok, saya naik angkutan saja." Orang yang mengantar itu pun menyahutnya, "Maaf sebelumnya ya Pak, lebih baik Bapak kami jemput saja. Karena ini memang pekerjaan saya, yang menjadi sopir perusahaan. Kan Bapak sudah jadi pimpinan. Saya entar nggak enak dengan bos besar, karena seorang atasan dibiarkan naik angkutan." Lalu Pak Andi pun menjelaskan maksudnya. Ia masih segan dengan tetangga, namun orang satunya, yang tak lain ajudannya Pak Andi. Beliau berkata, "Kalau gitu, besok ditunggu aja di jalan raya, biar gak ada salah paham dan rasa saling bersalah." Pak Andi pun mengiyakan. Begitu pula dengan sopirnya, dan kesepakatan pun diterima. Kemudian, dua orang yang mengantarnya berpamitan pulang. Setelah itu, istri dan anaknya Pak Andi kini terlihat bersiap akan membuka tanya. Mereka sudah tak sabar hati, ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mengapa suaminya ini bisa berubah seketika. Begitu pula dengan Putri, yang di benaknya berkata, mengapa ayahnya disebut seorang pimpinan. Pak Andi pun berganti pakaian. Setelah itu beliau makan sebentar, lalu kemudian duduk di kursi ruang tamu. Istrinya pun menyambut, dan segera bertanya, "Pak ini, gimana ceritanya Pak? Papa tadi kan diajak pemuda yang kerjanya cleaning service dari pagi sampai siang. Terus kata Papa, hanya diajak jalan-jalan, melihat-lihat saja. Sekarang kok Papa malah gini? Mendapat pekerjaan, dapat mobil dinas pula." Putri pun bertanya, "Iya nih Pak, malah ada yang aneh. Kok Papa tadi dipanggil bos juga? Apa Papa bertemu teman lama ya, yang pengusaha, diberi pekerjaan dengan jabatan tinggi?" Istri dan anaknya pun menunggu jawaban. Pak Andi nampak tersenyum. Wajahnya kini bahagia, tak seperti hari-hari sebelumnya. Kemudian beliau bilang, "Oh ini Ma ayah tadi salah bicara ke Mama. Gak ada kerjaan, karena memang saat itu Papa mengira hanya jalan-jalan. Ternyata itu Ma, bagian pekerjaan juga. Papa diajak pemuda itu untuk melihat perusahaan. Memang ada alasannya." Istrinya pun menyela, "Maksudnya apa ya Pak? Mama kok nggak paham?" Pak Andi pun menjawab, "Ini Ma yang kita bicarakan tadi pagi. Yang Mama menganggapnya tak mungkin Papa akan dapat kerja kalau diajak pemuda itu. Ternyata Ma, lebih dari yang dipikirkan. Dia itu di luar perkiraan Ma, bukan cleaning service biasa, tetapi melainkan pemuda yang kaya, yang sangat sederhana, jauh dari pikiran Mama ataupun ayah." Istrinya langsung berkata, "Maksudnya apa itu Pak?" Pak Andi pun menjawabnya, "Oh itu Mama Skensin. Ternyata dia itu adalah calon pemimpin
Di 73 perusahaan besar mah, ini ayah saja diberi kepercayaan untuk pegang salah satunya, menjadi pimpinan di situ. Ayah benar-benar nggak menyangka, benar-benar tak mengira, bisa seperti ini, mengalami hal ini, mendapat kerja yang jauh lebih baik dari yang papa pikirkan. Bukan hanya itu saja mah, sampai masalah ayah pun, dengan debt kolektor itu, akan dibantu perusahaan. Mendengar pembicaraan tersebut, istrinya pun terkejut, sempat terkaget. Beliau pun bicara, masa pak kok bisa gitu? Dia kan tadi nampak biasa, kerjanya cleaning service, motornya motor lama, usianya masih muda, seusia putri pula, kok punya perusahaan banyak, dari mana asalnya pak? Benar-benar ini, mama nggak mengerti, sulit dipercaya. Saat itu putri anaknya, ia melihat handphone yang sedang dipegangnya. Semenjak kemarin, ia pun memang merasa ada yang aneh. Mengapa handphone mahal ini diberikan begitu saja? Putri pun jadi ingin tahu, siapa sebenarnya laki-laki yang bernama Kenshin itu. Selintas tanya dipikirnya, Putri pun merasa penasaran. Dibuka-buka handphone tersebut, kalau ada sesuatu tentang Kenshin. Namun, handphonenya itu memang sudah disetting ulang. Jadi isinya sudah terhapus semua. Di tengah Putri yang berpikir, ayahnya pun kemudian bercerita, menjawab tanya istrinya, ini mah, tadi kan ayah mau pulang. Tiba-tiba diajak Mas Kenshin masuk perusahaan besar. Ayah kaget mah, saat jalan bersamanya, semua staf karyawan di dalamnya memanggil namanya dengan sebutan, selamat datang Tuan Muda, kami senang melihat Anda. Istrinya mendengarnya. Begitu pula dengan putri anaknya. Kemudian Pak Andi meneruskan bicaranya. Beliau berkata, ternyata Mas Kenshin itu mah, anaknya pengusaha besar, yang terkenal itu, yang termasuk orang paling kaya, yang namanya Pak Bill Gates. Itu tadi ayah bicara dengan orangnya. Beliau ramah sekali. Singkatnya, ayah dapat pekerjaan, jadi pimpinan perusahaan. Pak Andi sambil tersenyum, nampak bahagia wajahnya, dan terungkaplah siapa Kenshin, baik di mata istrinya, maupun putrinya, dan tentu saja Pak Andi. Mereka pun kini, ingin bertemu lagi, dengan Kenshin, untuk mengucapkan terima kasih. Malam pun semakin gelap, waktu istirahat sudah tiba, bintang nampak menghias angkasa. Kenshin yang di rumahnya, di kamarnya sendiri, bersiap untuk tidur. Begitu pula dengan Kaori, yang tak sabar menanti datangnya esok hari, karena sebuah rencana yang akan membeli handphone bersama kekasihnya. Dan tak terasa, jam pun sudah berada di pukul 1 dini hari. Kenshin tertidur dengan handphone di sampingnya. Sementara di lain tempat, di malam ini, nampak seorang ibu sendiri sedang merasa panik, menjadi khawatir karena melihat anaknya yang mengalami demam. Ririn tiba-tiba, suhu tubuhnya jadi tinggi. Ia pun merasa sakit, tak enak badannya, sempat muntah-muntah pula, sampai-sampai tak bisa berdiri. Dan Ririn pun, kini hanya berbaring di tempat tidurnya. Ibunya, khawatir setengah mati. Bingungnya tak terkira, Ririn butuh pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit. Namun beliau yang sendiri, di malam hari pula, tak tahu apa yang dilakukan. Kemudian, dilihatnya handphonenya Ririn. Ibunya pun mengambilnya. Segera dibukalah nomor yang ada namanya Kenshin. Beliau pun langsung menelpon. Meski saat itu jam 1 dini hari, telepon pun tersambung. Kenshin yang tertidur mendengar suara deringnya. Ia pun melihatnya, nama Ririn yang tertera. Segera saja diangkatnya. Kenshin berkata, "Halo Rin, ada apa ya?" Namun yang terdengar suara ibunya yang langsung bicara. "Halo, ini Mas Kenshin ya? Mas Kenshin, ibu minta tolong bisa ya? Ini Ririn demam tinggi saat ini. Maaf, ibu minta tolong diantarkan ke rumah sakit. Apa Mas Kenshin bisa ya?" Kenshin yang terkejut mendapat kabar itu, segera menjawabnya, "Iya Bu, saya bisa. Saya akan langsung ke sana." Kenshin segera berganti baju. Ia pun keluar kamarnya. Ayah dan mamanya tak mengetahui. Ia pun menyalakan mobilnya yang berada di garasi. Penjaga rumah pun bertanya, "Ada apa Tuan Muda? Kok malam-malam gini keluar?" Kenshin menjawabnya, "Oh ini Pak, ada yang penting." Penjaganya pun bicara, "Apa baiknya Tuan Muda, saya temani saja, kan ini sudah malam sekali." Kenshin menyahutnya,
Nggak apa-apa, entar kalau butuh bantuan saya telepon. Security-nya pun mengiyakan, dan beberapa orang terlihat berjaga di rumah itu. Pintu pagar dibuka, Kenshin pun keluar, menjalankan mobilnya, karena saat ini malam hari. Jalan raya nampak sepi, ia melajukan mobil, dengan cepat sekali. Tak lama kemudian, hampir setengah 2 pagi, tibalah Kenshin, di rumahnya Ririn. Pintunya terbuka, ibunya langsung menyambut, dengan bicara, "Maaf ya Mas Kenshin, saya merepotin sekali, mengganggu waktu istirahatnya." Kenshin menjawabnya, "Nggak apa Bu." Dan kemudian, dilihatnya Ririn, yang sedang terbaring, suhu tubuhnya panas. Kenshin lalu bilang, "Rin, kita ke rumah sakit ya." Ririn belum bisa menjawabnya, dan tak menunggu lama, pintu mobil segera dibuka Kenshin. Lalu ia kembali ke tempatnya Ririn. Karena kondisi darurat, Kenshin, untuk pertama kalinya, ia mengangkat wanita, di bawah di kedua tangannya. Sampai Ririn, bersandar di dadanya, kemudian bersama ibunya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.